Halo teman-teman, kali ini saya akan menerangkan tentang kompleks kognitif proses. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Psikologi Pendidikan di Pinus University. Setelah belajar tentang kognitif proses, Anda akan memahami konsep dari transfer dan mengetahui pengertian problem solving serta memahami tentang critical thinking. Apa itu transfer? Transfer menurut Kitt and Berliner adalah sesuatu yang dipelajari seseorang pada satu waktu mempengaruhi bagaimana orang tersebut belajar atau melakukan sesuatu dalam situasi selanjutnya. Dengan kata lain, transfer adalah kemampuan kita mengambil informasi yang telah dipelajari di tempat lain dan kemudian diaplikasikan ke situasi lain yang berbeda. Contoh, ketika kita pernah mempelajari matematika dalam topik penambahan dan pengurangan, kemudian saat kita berbelanja akan mengaplikasikan penambahan dan pengurangan untuk mengetahui total harga barang yang akan kita beli. Jadi, transfer adalah sesuatu yang dipelajari seseorang pada satu waktu mempengaruhi bagaimana orang tersebut belajar atau melakukan sesuatu dalam situasi selanjutnya. Transfer ada dua, ada positif transfer dan negatif transfer. Positif transfer adalah muncul jika pembelajaran yang pernah kita ikuti sebelumnya dapat memfasilitasi pembelajaran dalam situasi lain. Misalnya, kita pernah memainkan sebuah alat musik, maka kita akan lebih cepat belajar ketika belajar alat musik yang lain. Contohnya ketika kita latihan biola, maka ketika kita ingin belajar piano, kita akan lebih dapat mengerti dengan cepat. Itu disebut dengan positif transfer. Sedangkan negatif transfer itu akan muncul ketika hal yang kita pelajari akan memberikan kesulitan pada pembelajaran dalam situasi lain. Misalnya, seorang yang kidal akan kesulitan jika belajar menulis dengan tangan kanan, demikian pula sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer itu muncul, antara lain, semakin banyak sesuatu dipelajari, semakin besar kemungkinan ditransfer ke situasi yang baru. Baik transfer positif maupun transfer negatif akan lebih umum ketika situasi baru serupa atau setidaknya hampir serupa dengan situasi sebelumnya. Berikutnya, prinsip dan teori akan lebih mudah ditransfer daripada fakta yang terpisah atau diskrit. Kemudian transfer akan lebih sering terjadi ketika informasi dan keterampilan yang diterima dianggap relevan dengan beragam disiplin ilmu dan keadaan dunia yang nyata. Transfer akan meningkatkan jika budaya dan lingkungan sekitar kita mendorong dan mengharapkan terjadinya transfer. Creativity atau kreativitas adalah salah satu bentuk dari transfer karena melibatkan penerapan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari sebelumnya untuk situasi yang baru. Secara umum ada dua komponen kreativitas. Yang pertama, new and original behavior. Ini adalah perilaku atau sikap yang tidak kita pelajari secara khusus dari orang lain. Komponen kreativitas yang kedua adalah product result.
yaitu adalah sesuatu yang sesuai bagi untuk berapa hal yang berharga dalam sesuatu budaya. Ada dua pemikiran yang salah satunya akan mempercepat proses kreativitas. Pemikiran pertama adalah convergent thinking. Proses ini adalah proses penggabungan dua atau lebih informasi yang digabung menjadi suatu kesatuan untuk mengatasi dan memecahkan suatu masalah. Kemudian divergent thinking adalah proses di mana sesuatu dimulai dengan satu ide awal dan menghasilkan banyak ide yang berbeda yang mengarah ke suatu yang baru, asli, dan sesuai dengan budaya. Sebelum masuk ke problem solving, kita akan melihat dulu karakteristik seseorang yang kreativitas. Pertama, dia memiliki pengetahuan yang cukup, yang relevan dalam setiap tugas yang dihadapi. Kemudian memecahkan masalah dengan cara yang fleksibel dan menggunakan informasi atau ide yang baru. Kemudian standar yang tinggi dalam mengevaluasi pencapaian. Terakhir, individu itu punya keinginan untuk menginvestasi waktu dan usaha pada waktu yang mereka lakukan. Materi berikutnya adalah problem solving. Problem solving adalah proses menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Menurut Brander, solusi untuk masalah ini biasanya khusus untuk situasi yang konteks. Proses dimulai dengan penemuan masalah dan pembentukan masalah, di mana masalah ditemukan dan disederhanakan. Strategi problem solving terdiri dari dua, yaitu yang pertama algoritma. Algoritma adalah prosedur yang terlibat dalam mencari tahu jawaban yang benar untuk suatu masalah secara umum. Prosedurnya dimulai dengan langkah demi langkah yang terlibat dalam pemecahan masalah. Matematika adalah contoh sempurna dari algoritma pemecahan masalah. Jadi algoritma ini adalah strategi yang menghasilkan jawaban yang akurat, namun tidak selalu praktis. Strategi ini sangat memakan waktu dan membutuhkan banyak jumlah langkah atau memakan banyak waktu. Strategi problem solving yang kedua adalah heuristik. Heuristik adalah mengacu pada strategi yang berdasarkan aturan praktis. Tidak ada jaminan bahwa itu akan selalu bekerja untuk menghasilkan solusi terbaik. Namun aturan praktis membuatnya mudah untuk menyelesaikan masalah dengan mempersempit solusi yang mungkin. Itu membuatnya lebih mudah untuk mencapai solusi yang tepat menggunakan suatu strategi. Faktor kognitif yang mempengaruhi problem solving yaitu working memory. Working memory adalah sejumlah kecil informasi yang dapat diingat dan digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kognitif. Berbeda dengan memori jangka panjang yang merupakan sejumlah besar informasi yang disimpan dalam kehidupan seseorang. Sering dihubungkan atau terkait dengan kecerdasan, pemrosesan informasi, fungsi eksekutif, pemahaman,
penyelesaian masalah, dan pembelajaran. Critical thinking. Critical thinking adalah proses mengevaluasi keakuratan, kredibilitas, dan nilai informasi serta penalaran. Terdapat 4 tahapan critical thinking. Yang pertama adalah penalaran verbal, yaitu memahami dan mengevaluasi teknik persuasif yang ditemukan dalam bahasa lisan dan tulisan. Kemudian berikutnya adalah analisa argumen atau argumen analisis, membedakan antara alasan yang mendukung dan tidak mendukung suatu kesimpulan. Yang ketiga adalah probabilistic reasoning, menentukan kemungkinan dan ketidakpastian yang terkait dengan berbagai peristiwa. 4 adalah hypothesis testing, menilai data dan hasil penelitian dalam hal metode yang digunakan untuk memperoleh potensi relevansinya dengan kesimpulan tertentu. Sekian pembahasan topik tentang complex learning process. Terima kasih.